Pers dimanapun berada dan seluruh masyarakat Papua yang ada di Papua mengenai polemik pengangkatan Sekda Papua yang tidak berhenti-henti sampai saat ini. Kami Forum Peduli Pembangunan Demokrasi Papua mengecam kepada pihak-pihak yang selalu mencari celah, yang selalu mau mengobok-obok seakan-akan kursi Sekda adalah jabatan politik. Sekali lagi, jangan jadikan kursi sekda dijadikan jadi seperti kursi politik. Melihat dari perjalanan pelantikan sekda yang beberapa bulan lalu sempat heboh dan berbelit-belit, mulai dari politik Jakarta Papua dan juga kepentingan sekda yang saya nggak mau sebut namanya. Dan hari ini ada pihak yang mengatasnamakan pemuda adat Papua, yaitu Bung Christian Arebo, yang mengklaim bahwa keputusan Kepres yang dikeluarkan oleh Mendagri itu palsu. Saya sampaikan kepada saudara Christian Arebo, jangan menuntut kepolisian, jangan menuntut kepada siapapun membuktikan keaslian Kepres tersebut, tapi kami FPPD Papua menuntut Anda sendiri yang membuktikan atas dasar statement Anda sendiri. Saya ulangi, Anda yang membuktikan atas dasar statement Anda sendiri. Silakan buktikan ke publik. Sanksi publik akan Anda rasakan ketika Anda tidak bisa membuktikan. Dan jangan membuat gaduh dan statement-statement lain seakan-akan pemilihan atau pelantikan sekda kemarin oleh Lukas NMB itu tidak sah. Dari surat keputusan nomor salinan nomor 148/TPA tahun 2021, salinan keputusan Presiden nomor 149/2021 yang ditandatangani oleh Akmal Malik, yang mana saat itu Presiden Jokowi datang bertepatan dengan kegiatan PON 2021, sudah mengetahui permasalahan yang terjadi. Dan ini final, sekda final. Tidak ada lagi pergunjingan. Jika ada pihak-pihak di belakang Christian Arebo yang mau maju menjadi pejabat, silakan ikut Pilgub 2024. Itu dari saya, Panjago Mokonogoro, sebagai Ketua FPD Papua dan juga Ketua LSM Gempur Papua. Dan juga poin yang saya tambahkan, saya harap kepada seluruh masyarakat Papua sudah tidak mengguncingkan lagi dengan kursi sekda, karena kita sudah harus bisa menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal. Jadi sekali lagi, kursi sekda bukan jabatan politik yang mau dibawa-bawa seumur hidup. Sisa masa jabatan Lukas NMB sisa 2 periode. Tolong hargai, pemerintahan hari ini harus berjalan. Dan Jokowi tahu tentang pelantikan sekda hari ini. Statement Arebo hanya mendiskreditkan Jokowi dan Lukas NMB untuk kepentingan perebutan kursi sekda. Pertanyaan saya, kursi sekda itu jabatan politik? Bukan. Selanjutnya, jabatan sekda itu bukan jabatan politik. Proses sudah dilewati, kemudian gubernur memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang menjadi sekda melalui mekanisme komunikasi dengan Jokowi. Dan juga dari sisi usia Pak Flasi sudah mendekati masa usia. Jadi saya kira menjadi sekda itu ketika kita mau dipakai. Kalau kita tidak mau dipakai ya sudah, kok cari jalan. Oke? Yang kelima, kalau ada pihak-pihak yang mau maju jadi pejabat, jangan rebut kursi sekda, itu salah. Kamu maju Pilgub 2024. Untuk salinan Kepres nomor 149/TPA 2021 adalah final. Terima kasih. Dia mempertanggungjawabkan statement dia secara publik. Dia yang buktikan, dia yang bicara, dia yang buktikan. Jangan kau tembak orang, kau suruh orang buktikan. Namanya kau cemen. Kasih keluar pernyataan ini. Dia sendiri yang membuktikan atas kepalsuan ini. Otomatis Anda melawan Jokowi dan Lukas NMB. Terima kasih. Perwakilan dari
Pemuda Adat Papua juga menyatakan mengecam pernyataan sepihak yang dibuat oleh seseorang yang bernama Yan Christian Arebo yang mengklaim sebagai Ketua Pemuda Adat Papua. Saya perlu tegaskan, beliau orang atas nama Christian Arebo sudah berulang kali membuat polemik di Papua. Untuk itu kami sebagai pemuda orang asli Papua sendiri mengecam beliau, Yan Arebo. Kami minta untuk menghentikan polemik terkait dengan jalannya pemerintahan pembangunan di tanah Papua. Beliau sudah berulang kali dan kami rasa sudah tidak bisa tahan lagi terima dia punya pernyataan-pernyataan yang menurut kami selalu buat polemik terkait jalannya pemerintahan di Papua. Kita pemuda hari ini berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden, pemerintah pusat yang sudah mengambil langkah memberikan jawaban terhadap polemik yang berkepanjangan tentang siapa sekda di Provinsi Papua. Kami orang Papua semua senang karena akhirnya polemik itu berakhir dengan adanya kepastian tentang SK itu, soal pengangkatan sekda. Hari ini kita harus semua berikan apresiasi kepada Presiden, kemudian kita harus mendukung apapun keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden sendiri, untuk menunjuk Bapak Rumah Sukun sebagai sekda definitif. Terkait dengan alasan legalitas dan sebagainya, kalau dirasa ada yang kurang, silakan tempuh jalur lain, jalur hukum. Jangan buat polemik di masyarakat seolah-olah ini salah, ini keliru. Loh, ini tanda tangan Presiden. Terus kemudian gubernur juga tidak mungkin tanpa dasar yang kuat untuk melantik Rumah Sukun sebagai sekda. Kami minta Christian Arebo untuk segera menghentikan. Hari ini persoalan pembangunan di Papua ini tidak bisa ditunda. Masyarakat butuh pemerintahan yang kondusif. Pemerintahan itu bukan saja gubernur. Karena kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu wakil gubernur sudah pergi. Dan hari ini pemerintahan di provinsi ini kita butuh orang yang mendampingi Bapak Gubernur. Nah, hari ini ketika keputusan untuk sekda keluar ini kita semua senang karena akhirnya kepastian soal pemerintahan, birokrasi pemerintahan ini sudah jelas. Ada yang mengatur. Nah, persoalan sekda ini persoalan yang tidak bisa ditunda. Ini kebutuhan penting pemerintahan hari ini. Jadi kami benar-benar mengecam pernyataan yang dibuat Arebo. Kami minta Arebo untuk berhenti membuat pernyataan-pernyataan yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Papua. Kalau dia tidak merasa ada yang tidak puas dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden, silakan mengecek melalui jalur yang ada. Tapi berhenti untuk buat pernyataan yang membingungkan masyarakat gitu. Karena kami semua pada prinsipnya apapun keputusan yang dibuat oleh pemerintah kami dukung. Ini terutama untuk kepentingan masyarakat Papua. Sekda ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di Papua karena anggaran, karena hak-hak dari pegawai juga. Ini orang sudah tunggu lama. Ada proses-proses di dalam pemerintahan yang tidak bisa dijalankan oleh sekda pelaksana atau sekda PLT. Dan dengan adanya kepastian ini, artinya barang-barang yang sudah tertumpuk selama ini karena kekosongan jabatan itu bisa segera diurai. Jadi bagaimana ceritanya ada sikap pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Papua, justru kita orang Papua sendiri yang menentang. Kalau mau bikin kacau pemerintahan, tunggu. Seperti yang disampaikan oleh sahabat kami tadi bahwa ada proses regenerasi nanti di 2024 kepemimpinan. Silakan mengikuti proses itu. Jangan bermain di tengah jalan untuk merusak citra pemerintah, terutama kepemimpinan gubernur di akhir masa jabatan. Beliau harus menjalankan visi misinya di periode kedua ini. Untuk itu kami minta untuk seluruh masyarakat, seluruh pemuda adat Papua, kami mendukung keputusan yang sudah dibuat oleh Presiden. Dan kami minta untuk pemerintah dalam hal ini Bapak Sekda tetap fokus karena seluruh pemuda adat Papua tidak sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh oknum yang bernama Christian Arebo itu. Tidak pernah ada satu forum yang menghadirkan pemuda dari 7 wilayah adat untuk menunjuk dia sebagai ketua pemuda adat. Hanya klaim sepihak yang dia lakukan dalam rangka ini semua dalam rangka untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu kami juga sebagai pemuda adat Papua dalam waktu dekat ini juga akan melakukan konsolidasi, menghimpun seluruh pemuda di 7 wilayah adat untuk melakukan kongres memilih siapa itu ketua. Tidak seperti mekanisme yang dipakai diakal-akali oleh oknum tersebut kemudian menyatakan di muka publik bahwa dia itu ketua pemuda adat. Itu tidak benar. Kita tidak menyatakan keberatan dan kami minta untuk oknum tersebut segera menghentikan polemik yang berkepanjangan ini, terutama terhadap pernyataan-pernyataan berkaitan dengan pemerintahan di Papua. Baik, itu dari saya, Benyamin Guring. Di Forum Peduli Pembangunan Demokrasi, yang pertama persoalan sekda ini saya kira sudah final dan selesai.
dan mari kita mendukung kerja-kerja birokrasi di pemerintahan. Kemudian yang paling terpenting adalah kita sukseskan Peparnas yang pembukanya akan dibuka tanggal 2 November 2021, dan juga dengan adanya sekda ini misalnya APBD perubahan yang nantinya dibahas itu kan sudah ada sekda, jadi sudah bisa pemerintahan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu saja, dan tugas-tugas birokrasi pemerintahan di kepemimpinan Bapak Gubernur Lukas NMB ini sudah berjalan sangat baik, dan kita harus mendukung apa yang sudah dibijaki oleh Bapak Gubernur Lukas NMB. Dan soal keaslian saya pikir sudah surat keputusan presiden ini sudah asli, memberhentikan dan mengangkat saudara Bapak Ridwan Rumasukun sebagai sekda Provinsi Papua. Dan ini keputusan presiden resmi, dan kemudian berdasarkan keputusan presiden kemudian SK Mendagri, dan dasar itulah gubernur melantik sekda yaitu Bapak Ridwan Rumasukun sebagai sekda Provinsi Papua. Dan tugas-tugas beliau dalam rangka pembangunan di Papua salah satunya rapat koordinasi dengan Wakil Presiden baru-baru ini dalam rangka penutupan PON dan suksesi PON, dan kemudian ke depan Peparnas untuk dilanjutkan suksesinya. Dan kita berharap Peparnas ini kita juga sukses sebagai tuan rumah dan sukses prestasi. Saya pikir itu sekian dan terima kasih. Di Papua ingin menyampaikan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Lukas NMB yang sebesar-besarnya karena telah melantik sekda Papua definitif. Kemudian menanggapi terkait pernyataan seorang Christian Arebo yang menyatakan bahwa SK pengangkatan sekda Papua ini palsu. Menurut saya ini didasari oleh soal politiknya yang tidak pernah kesampaian atau tidak sampai pada puncak klimaksnya, sehingga membuat statement atau pernyataan miring yang narasi dan diksinya ini menjadi sesat dan menyesatkan. Ini yang sangat kami sesalkan di situ. Christian, saya peringatkan kepada seorang Christian bahwa Anda jangan membuat kisruh lagi. Kemudian Anda juga tidak perlu mengada-ngada dengan statement yang tidak benar ini. Kemudian Anda juga jangan jadi provokator lah. Jadi pemuda adat itu, pesan saya buat seorang Christian, jadi pemuda adat itu ya mestinya urus hal-hal yang lebih substansi, yang lebih menyentuh kepada pemuda adat itu sendiri. Begitu. Tidak usah masuk ke jalur-jalur ini lagi. Begitu. Nah, ini malah mengirim opini, jadi kesannya kan lucu. Kasarnya saya bilang ini sampah. Itu. Kami sudah tidak mengkonsumsi barang ini lagi, sudah selesai. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami BKPMI Papua juga menyampaikan bahwa segala urusan administrasi di pemerintahan Papua itu telah berjalan dengan sangat-sangat baik dan tertib, baik itu dari sisi internal maupun eksternalnya. Juga kami menegaskan bahwa pengangkatan sekda Papua telah dilakukan sesuai aturan dan sudah final. Demikian dari kami BKPMI Papua. Terima kasih.